jika dalam hidup ini keyakinan kita akan dihisab oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhitung dalam melangkah. Maka renungkanlah, fikirkanlah akibatnya. Jadi harus difikirkan akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini harus menjadi sebuah keyakinan untuk kita, untuk Anda dan untuk saya, serta untuk kita semua. Apa yang harus kita jadikan sebagai sebuah keyakinan? Sesuatu yang harus kita jadikan sebagai sebuah keyakinan bahwa pasca dunia ini ada alam lain, ada alam kubur, alam perjalanan menuju padang mahsyar, dan di padang mahsyar itulah akan didapatkan seadil-adilnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadili semua manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, kok orang gampang berbuat maksiat, orang gampang berbohong, orang gampang menipu, orang gampang mencuri, orang gampang ini dan itu. Salah satu, kalau dikatakan salah satu, tidak hanya itu. Salah satu di antara sebabnya adalah orang tersebut barangkali melupakan bahwasanya setiap apa yang dilakukan oleh mereka akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 kebaikan selama kita melakukannya di dunia akan ada catatan 10 kebaikan. 10 keburukan akan kita dapatkan 10 keburukan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi Sang Maha Adil, memperlihatkan keadilannya kepada semua manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wajadu, mereka pasti akan mendapati 100% amilu yang telah mereka lakukan di dunia hadiron, dalam keadaan wujud dan nampak. Saudaraku, teorinya sangat sederhana. Jika dalam hidup ini keyakinan kita akan dihisab oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhitung dalam melangkah, akan berhitung dalam berbuat, nggak akan menggunakan jurus dewa mabok, tapi syariat yang akan dijadikan pijakan oleh kita. Saking sayangnya Rasul kepada kita, sampai memberikan panduan kepada kita. Idza aradta, jika kau benar-benar ingin antaf'ala amr, melakukan sekecil apapun perbuatan, fatadabbar aqibata, maka renungkanlah, fikirkanlah akibatnya. Jadi harus difikirkan akibatnya. Kalau mau bermaksiat, pikirkan akibatnya. Bagaimana dengan akibat dari maksiat itu? Fa in kana khairan, kalau seandainya apa yang akan dilakukan itu adalah khairun, kebaikan, fambi, langsungkanlah. Wa in kana syarrun fantahi, tapi kalau seandainya buruk, fantahi, tinggalkanlah, cabut diri dari itu. Jika ini yang menjadikan sebuah keyakinan yang ada menghujam di diri kita, di benak kita, akan melakukan apapun berhitung kepada hisaban, maka insya Allah dalam hidup ini akan kita bisa menatanya dengan maksimal. Walaupun namanya manusia ada kesalahan, itu adalah sesuatu yang Rasul katakan al-insan mahal khatwa nisyan. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah pembelaan diri untuk melakukan kemaksiatan. Ketika bermaksiat, ya, kenapa kamu melakukan itu? Ya kan kata Rasulullah, manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya dosa. Ya, suka berdosa manusia itu. Jangan dijadikan sebagai sebuah alat atau instrumen untuk membela diri, untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi yang dimaksudkan al-insan mahalul khatwa nisyan, manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa, artinya manusia tidak akan pernah terlepas daripada kesalahan. Tapi kalau berbicara presentasi, tentu kesalahan itu akan bisa diminimalisir dengan cara kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Karena Allah akan menghisab kita, maka pertanyaannya adalah bagaimana kinerja kita? Bagaimana posisi kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW? Sudahkah kita kenal benar Rasulullah siapa?
Kalau belum, mari kita bersama-sama untuk mengetahui baginda Rasul siapa. Baginda Rasul adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh Allah untuk memberikan penjabaran tentang Islam itu seperti apa, tentang Al-Quran itu seperti apa. Baginda Rasulullah SAW yang memberikan penjabaran semua itu, dan kita harus mengetahui jabaran itu. Tanpa kita melaksanakan apa yang disebut dengan thalabul ilmi, maka niscaya kita tidak akan menjadi manusia yang bisa melakukan seutuhnya kebaikan dan ketaatan yang diperintahkan oleh Islam. Untuk itu, lagi-lagi masih ada kesempatan kita untuk berbenah diri, memperbaiki diri dengan cara kita rubah apa yang tidak baik menjadi baik, yang telah baik supaya lebih baik lagi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.